Ya, struktur beton 1 pertemuan ke-10 ya. Kita sampai pada materi elemen struktur plat ya, elemen plat beton bertulang. Ya, pada pertemuan ini diharapkan nanti mahasiswa mampu melakukan analisis dan desain struktur untuk plat beton bertulang. Definisi dari struktur plat yaitu merupakan struktur kaku yang terbuat dari material monolit ya, di mana dimensinya berupa tinggi itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya. Maksudnya dimensi lainnya berarti panjang dan lebar ya. Jadi tingginya sangat kecil dibandingkan dengan lebar dan panjang. Definisi yang lain, plat beton bertulang merupakan elemen struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya horizontal, ya, dengan bidang yang arahnya horizontal dan beban yang bekerja adalah tegak lurus pada bidang tersebut. Nah ini ya, jadi ini H, kemudian H ini relatif kecil dibandingkan dengan B atau dibandingkan dengan H, relatif kecil. Kemudian dia bidangnya adalah bidang arah horizontal. Nah ini bidang AB. Bidang AB ini kan bidang horizontal. Beban yang bekerja tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, tegak lurus. Beban tegak lurus terhadap bidang AB. Banyak digunakan di bangunan teknik sipil ya untuk plat beton bertulang ini ya sebagai lantai bangunan ya. Kayak lantai bangunan. Ini lantai bangunan atau lantai dari atap ya, atau lantai jembatan maupun lantai pada dermaga. Juga dipakai pada perkerasan jalan, fondasi telapak dan pile cap. Nah, ini misal pada lantai atap. Nah, ini kan kelihatan ini lantai atap. Ya, ini lantai atap. Ini kan ini jalan di bawah. Ini di bawah jalan. Nah, ini di atas atap atau di jembatan, di lantai jembatan atau dermaga, lantai dermaga. Ini kan sungai, ini dermaga. Tipe plat ya dibagi menjadi beberapa tipe ya berdasarkan penyaluran bebannya ke kolom. Sistem plat lantai flat ya, flat itu adalah plat yang langsung ditumpu oleh kolom. Jadi tanpa balok. Ya, itu adalah flat. Ada lagi flat slab. Flat slab dia ada penebalan pada pada kolom ada penebalan, pada daerah kolom dilakukan penebalan. Nah, ini adalah flat slab ya atau cendawan, bisa juga disebut plat cendawan. Nah, ada lagi yang umum ini adalah sistem plat dan balok. Ya, jadi plat ditumpu oleh balok, di mana balok tersebut menghubungkan antar kolom ya. Nah, lalu beban dari plat ditimpakan ke balok, lalu dari balok ditimpakan ke kolom. Dari kolom nanti diteruskan ke fondasi. Ada lagi sistem lantai grid ya, sistem lantai grid ya. Jadi dari plat ke balok anak ya, dari balok anak ke balok induk, dari balok induk ke kolom. Ya, dari kolom lalu ke fondasi. Nah, ini adalah model sistem grid, lantai grid. Selanjutnya mengenai batas tepi plat. Batas tepi plat bisa berupa garis lurus ya, seperti pada plat tipe 1, tipe 3, tipe 2 ya, bisa berupa garis lurus, bisa berupa garis lengkung ya. Pada plat tipe 4 ya, itu adalah lengkung ini. Ini adalah batas tepi plat, lalu bisa berupa lingkaran ataupun kombinasi dari garis lurus dan lengkung.
Ya, plat nomor 4 itu adalah kombinasi dari garis lurus dan lengkung. Nih. Selanjutnya, jenis peletakan yang ada yang dipakai pada menjadi tumpuan plat. Ya. Jadi tumpuan plat. Bisa tanpa tumpuan, ya, bisa peletakan bebas. Ya. Nah, jadi plat bisa ada sisi yang tidak ditumpu, ada sisi yang tidak ditumpu, berarti dia bebas. Ada yang ditumpu sederhana, ya. Sederhana itu pasangan bata merah, ya. Pasangan bata merah itu dianggap tumpuan sederhana, ya, berupa sendi ataupun roll, ya. Ada lagi tumpuan jepit, ya. Tumpuan jepit berarti dia ditumpu oleh balok, menyatu dengan balok. Menyatu dengan balok beton bertulang juga, ya. Menyatu dengan balok bertulang juga. Itu yang siapa ya, suaranya nggak di-mute ya. Itu maunya melucu apa ya. Itu minta tolong dimatikan ya. So, mikrofonnya di-mute. Ada yang nyala itu. Oke, lanjutkan. Nah, ya. Ini adalah karakter dari masing-masing peletakan tadi, ya. Peletakan bebas, peletakan jepit, ya. Karakter dari masing-masing peletakan. Kalau peletakan bebas, maka dia begitu dikasih beban, maka plat tersebut langsung terlepas dari peletakannya, ya. Ya, tidak terikat. Kalau terjepit elastis, maka begitu dikasih beban, peletakannya juga ikut menahan beban, Jadi peletakannya bisa juga ikut bergeser, ya, ikut bergeser. Nah, kalau terjepit penuh, maka begitu dikasih beban, peletakannya tetap di tempat, ya, tidak mengalami pergeseran. Nah, klasifikasi plat, ya, klasifikasi plat ada dua macam, ada plat satu arah dan ada plat dua arah. Bagaimana menentukan dia termasuk plat satu arah atau plat dua arah? Kita bisa melihatnya dari perbandingan antara LY dan LX, ya. LY adalah sisi panjang, LX adalah sisi pendek, ya. LY adalah sisi panjang, LX adalah sisi pendek, ya. Pengertiannya seperti itu. Nah, ini kalau seperti ini,
Nah, maka ini adalah sisi pendek. Ia yang pendek. Ini adalah sisi panjang. Ya, bandingkan antara gambar ini dan gambar yang satunya. Ya, mana LX, mana LY. Ya, jadi LX adalah sisi pendek, LY adalah sisi panjang. Disebut pelat satu arah, termasuk pelat satu arah kalau LY per LX lebih besar dari 2. Nah, termasuk pelat dua arah kalau LY per LX lebih kecil atau sama dengan 2. Oke, lanjut. Selain itu bisa juga kita bandingkan dengan cara nilai Lx itu lebih besar dari 0,4 Ly. Maka dia disebut plat satu arah. Plat dua arah ya. Kalau Lx lebih besar dari 0,4 Ly, maka dia termasuk kategori plat dua arah. Kalau dia lebih kecil, Lx lebih kecil dari 0,4 Ly, maka dia dianggap plat satu arah. Dia masuk kategori plat satu arah. Kemudian beban pada plat. Beban pada plat bisa berbentuk beban merata, bisa berbentuk beban segitiga, bisa berbentuk beban terpusat. Ya, umumnya yang dipakai beban terhadap plat adalah beban gravitasi, ya, berupa beban mati dan atau beban hidup. Ya. Untuk pembebanan bisa kita gunakan peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung. Nah, ini beberapa cuplikan atau beberapa beban yang bekerja pada plat, yang biasa bekerja pada gedung, dalam hal ini pada plat yang ada pada peraturan beban Indonesia untuk gedung. Ya, dilengkapnya nanti bisa dilihat di sana. Nah, sekarang kita masuk pembahasan mengenai plat satu arah. Ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan bahas plat satu arah. Struktur plat satu arah yaitu plat yang momennya diperhitungkan hanya dalam satu arah saja, ya, dalam satu arah saja, yaitu arah X, ya, arah nanti diperhitungkan terhadap arah Y, tetapi bebannya dibebankan pada arah X, gitu, ya. Pembebanannya pada arah X, tapi penulangannya nanti ke arah Y. Ya, ini lebih detail mengenai plat satu arah. Apa yang plat yang bagaimana yang masuk kategori plat satu arah? Yaitu plat yang ditumpu hanya pada dua sisi yang berseberangan. Ya, ditumpu pada dua sisi yang berseberangan. Kemudian jika plat tersebut ditumpu pada 4 sisinya, maka perbandingan LY dan LX lebih besar dari 2 itu adalah plat satu arah. Nah, ini adalah plat yang ditumpu pada dua sisi yang berseberangan. Nah, jadi ditulangi terhadap arah sisi pendek nanti. Nah, ini kalau ini ditumpu pada lebih dari dua tumpuan, ya, lebih dari dua tumpuan. Tetapi hanya berseberangan tetap, ya, tetap berseberangan, dua tumpuan yang berseberangan. Baik dia dua tumpuan saja atau lebih, tetapi dia pelat ini hanya ditumpu pada dua tumpuan yang berseberangan, dua sisi yang berseberangan. Juga kalau ditumpu pada tiga sisi atau lebih, ya, perbandingannya adalah lebih besar dari 2 antara sisi panjang dan sisi pendek. Ya, termasuk kategori plat satu arah. Nah, ini termasuk kategori plat satu arah, ya. Padahal dia ditumpu pada keempat sisinya. Ya, jadi
Garis putus-putus ini menunjukkan balok, berarti dia tumpuan. Ini balok. Ini tumpuan, ya. Tumpuan. Ini juga tumpuan. Ini juga tumpuan. Maka plat A itu ditumpu pada keempat sisinya. Ditumpu pada keempat sisinya. Tetapi karena perbandingan P1 dan L itu lebih besar dari 2, maka plat A itu dianggap masuk kategori plat satu arah. Kategori plat satu arah. Sehingga nanti beban itu diarahkan pada sisi pendek. Jadi sini beban ke arah sini, ke arah sisi X, sisi pendek. Sehingga penulangannya searah sisi X. Nah, ini penulangannya. Penulangannya seperti ini. Ini sudah tadi kita lewati. Nah, ini adalah contoh menggambar plat, menggambar tulangan pada plat. Ya. Jadi plat nanti ada tulangan pokok, ada tulangan bagi. Ya. Apa itu tulangan bagi? Nanti ke berikutnya. Tulangan pokok adalah tulangan yang kita pasang untuk menahan gaya momen yang terjadi. Ya, untuk gaya momen yang terjadi. Nah, di sini cara menggambar, kita lihat cara menggambarnya. Ya. Kita lihat gambar A, gambar A ada segitiga, ya segitiga, satu segitiga, kemudian segitiganya di bawah. Nah, kalau segitiganya di bawah berarti posisi tulangan ini ada di bagian atas, ada di serat atas. Kalau ini saya bagi, ya ini saya bagi. Nah, ini bagian atas, ini bagian bawah. Segitiga ini digambar tampak atas, ini segitiganya di bawah, bagian bawah. Berarti tulangan ada di posisi atas, di bagian atas. Di bagian atas. Kemudian dia segitiganya satu. Kalau segitiganya satu berarti dia paling atas sendiri di lapisan pertama. Lapisan pertama. Nah, kemudian ini segitiga ini juga posisinya di bawah. Kita melihatnya dari sini. Kita melihatnya dari sini. Ya, kalau ini tadi melihatnya dari sini. Mata kita di sini. Ya, nah ini di bawah. Kalau lihat dari sini maka ini di bawah. Berarti posisinya di atas. Posisinya di atas. Tapi segitiganya 2, berarti dia lapis kedua. Lapis kedua. Lapis kedua. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini lapis kedua dia. Bagian ini. Nah, ini disebut dengan nanti tulangan bagi. Nah, ini adalah cara membaca gambar. Menggambar denah tulangan. Ataupun juga nanti cara menggambar denah tulangan. Gambarnya begini. Ya. Nah, kalau ini yang 2 tumpuan, ya, ini sama juga tadi. Sama ya. Nah, kalau ini sisi segitiganya di bawah, di atas. Segitiganya di atas, jumlahnya 1. Berarti dia lapis pertama. Posisinya di mana? Di bawah. Karena segitiganya di atas. Kalau ini saya bagi. Ini bagian atas. Ini bagian bawah. Ya, segitiganya di sini di atas. Berarti dia posisi di bawah. Segitiganya 1. Berarti dia lapis pertama. Berarti yang ini. Berarti yang ini. Lapis pertama. Kemudian ini. Ya, dia segitiganya ada di atas. Di atas. Berarti dia posisinya di bawah. Kemudian dia segitiganya 2, berarti dia lapis kedua. Berarti bagian yang ini. Oke, lanjut. Nah, ini sama juga ya. Ini lebih detail, ada notasi tulangannya. Ya, ada notasi tulangannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perencanaan, dan itu ada suara itu mengganggu itu. Tolong dimatikan ya, tolong dikasih tahu.
Anyways, suara mengganggu ya kemana ya? Zoom. Ya, selanjutnya oke, kita lanjutkan bagaimana merancang dan merencanakan struktur plat satu arah. Langkah pertama adalah kita menghitung gaya yang terjadi atau beban yang terjadi, yaitu berupa momen dan gaya geser. Momen dan gaya geser bisa kita hitung dengan cara analitis, ya, bisa dengan cara analitis atau eksak, ya. Bisa dengan cara pendekatan, ya, pendekatan bisa metode elemen hingga dan pendekatan kanan global ataupun teori plastis, ya. Tapi kita tidak memakai model ini nanti, ya, metode ini kita akan memakai metode berikutnya, ya. Kita akan memakai metode berikutnya. Tadi sudah disampaikan kalau sistem plat satu arah, seluruh beban dilimpahkan pada arah pendek, ya. Kemudian desain plat dianggap dia seperti kita seperti mendesain balok yang memiliki lebar 1 meter. Ya. Desain plat satu arah kita seperti mendesain balok yang memiliki lebar 1 meter. Nah, ini nanti tebal. Jadi mendesain balok seperti mendesain balok, tetapi lebarnya sudah kita tentukan 1 meter. Jika plat hanya terdiri dari satu bentangan saja, maka kita bisa menganggap sebagai plat dengan balok dengan tumpuan sederhana. Maka momennya adalah 1/8 QL kuadrat. Kalau dia hanya 2 perletakan, kita bisa menganggap seperti ini. Maka momen yang terjadi adalah 1/8 QL kuadrat. Momen yang terjadi. Kalau dia 2 perletakan. Tetapi kalau dia lebih dari 2 perletakan, maka kita bisa gunakan pasal 10 dari SNI 2847/2013. Seperti ini, ya. Kita bisa pakai koefisien momen, ya. Koefisien momen yang diberikan oleh peraturan. Ya. Bisa pakai peraturan yang dikeluarkan oleh PBI 71. Ya, bisa pakai PBI 71, contohnya seperti ini, seperti tabel ini, ya, plat, ini platnya ada LX, ada LY-nya. Nah, nanti kalau perbandingan LX dan LY-nya sebesar 1, maka koefisien momennya bisa ini, ya, koefisien momennya ini. Jadi kalau perbandingannya 1,1, maka koefisien momennya ini adalah untuk arah lapangan X, ini tumpuan X, ini lapangan Y, tumpuan Y. Bisa juga kita memakai koefisien momen yang ada di SNI 2847/2013. Bisa juga kita pakai yang ini, ya, untuk koefisien momennya. Jadi ada di pasal 10 SNI 2847/2013. Untuk menganalisis, ya, syarat-syaratnya, ya, kita
menganalisis seperti balok dengan lebar 1 meter, ya. Kemudian sisi panjang hanya digunakan untuk tulangan susut atau tulangan pembagi, minimum terdapat 2 bentang, kemudian perbandingan L1 dan L2 atau LY per LX itu lebih kecil dari 1,2, ya, atau tadi ya LX itu lebih kecil dari 0,4 LY tadi ya. Kemudian beban harus beban merata. Batang prismatis berarti batang itu ukurannya sama sepanjang betang. Ukurannya sama sepanjang bentang. Jadi tidak berbeda. Kadang ada yang berbeda batangnya antara di sisi di awal sama di akhir atau di tengah. Kemudian beban hidup lebih kecil dari 3 kali beban mati. Nah, kita bisa memakai koefisien momen yang ada di SNI 2847 2013. Nah, nanti bisa seperti ini, momennya ini ya. Koefisiennya ini. Koefisiennya ya. Nah, ini koefisien momen untuk plat satu arah dan konfigurasi seperti ini ya. Seperti gambar ini. Kemudian dimensi plat ya. Dimensi plat. Penentuan dimensi plat atau tebal minimum dari plat itu tergantung dari jumlah perletakan dan kondisi perletakan. Ya. Tumpuan sederhana maka dia maksimum L per minimum L per 20. Ya, kalau tumpuan sederhana berarti 2 perletakan. L berarti H minimum adalah 1/20 L. Nah, kalau satu ujung menerus itu berarti perletakannya lebih dari 2. Satu ujung menerus berarti yang dimaksud adalah bagian ini. Ini yang dimaksud dengan satu ujung menerus. Jadi bagian ini satu ujungnya, seujung ini masih terus, ya masih ada lagi medannya, masih ada lagi bentang. Satu ujung. Nah, ini disebut dengan satu ujung menerus. Satu ujung menerus. Sedang ujung ini tidak menerus, tidak ada lagi sebelah sini, tapi seujung satunya itu masih ada lagi medannya, ada bentangnya. Berarti ini satu ujung menerus. Nah, ini yang dimaksud dengan satu ujung menerus. Ya, maka dia H minimumnya adalah L per 24. Berikutnya adalah L kedua ujung menerus. Nah, kedua ujung menerus itu maksudnya yang ini. Ini dua ujung menerus. Ini dua ujung menerus. Ya. Ujung menerus. Nah, kalau cantilever, masuk cantilever berarti adalah yang hanya memiliki satu perletakan. Memiliki satu perletakan berarti yang dimaksud adalah yang ini. Ini adalah cantilever. Maka H minimumnya adalah L per 10. Ini L-nya, L2, ini L3. Nah, ini adalah bagaimana menentukan dimensi minimum dari tebal plat. Nah, ini sama juga ya, sudah tadi. Ini kalau dia perletakannya. Ya. Nah, ini adalah cara kita menentukan luas tulangan. Di tabel luas tulangan namanya. Tabel luas tulangan. Tabel luas tulangan, cara membacanya ini adalah diameter. Diameter tulangan. Diameter tulangan. Kemudian ini adalah jarak. Jarak terpasang. Jarak yang dipasang. Misal diameter 6 dipasang jarak 50 mili. Maka luasnya adalah 565 mm persegi. Ya. Atau kita lihat di sini. Contoh plat
diameter 10 jarak 200. Diameter 10 jarak 200 berarti dipasang tulangan plat diameter 10 sebanyak 100 dibagi 20. Artinya dipasang 5 buah setiap meternya. Setiap meternya dipasang 5 buah. Ya. Berapa luasnya? 1 meter tersebut 5 buah tersebut, yaitu 5 buah kalikan luas 1 tulangan. Berarti 5 kali 79 kurang lebih. Ketemu 390. Ya, kalau di tabel di sini ketemunya adalah 393 ya, kurang lebih ya. Ini hanya pembulatan. Nah, diameter 10 jarak 200 ya, luasnya adalah 393. Oke. Selanjutnya bagaimana kita mendesain tulangan berdasarkan perhitungan. Nah, ini ya. Langkah pertama adalah menentukan beban. Berarti menentukan MN, momen nominal. Momen nominal sama dengan momen ultimate dibagi angka koreksi atau angka koefisien beban, Kemudian syarat batasnya ada rho min dan ada rho max. Di syarat batas ada rho min, ada rho max. Ya, rho minnya adalah 1,4 dibagi FY, FY adalah mutu baja. Kemudian rho max adalah 0,75 rho B. Rho B adalah ini rumusnya. Kemudian setelah itu cari rho aktualnya, rho aktual. Nah, nanti luas tulangan yang dibutuhkan adalah AS rho sama dengan rho kali B kali D. Nah, rho ini yang dipakai adalah dengan syarat rho harus lebih besar dari rho min, ya, maka dipakai rho. Tapi kalau rho lebih rho min lebih besar dari rho, maka di sini dipakai rho min. Ya. Jadi kalau rho min lebih besar dari rho, maka yang dipakai di rumus AS adalah rho min. Tapi kalau rho min lebih kecil dari rho, maka yang dipakai di AS adalah rho. Rho min berarti rumusnya yang ini rho min. Nah, sedangkan rho yang ini. Oke. Penutup selimut beton tidak boleh kurang dari 20 mili. Apa itu selimut beton? Selimut beton bisa dilihat di penjelasan gambar ini ya. Penjelasan gambar ini. Insya Allah sudah jelas. Kemudian jarak dari antar tulangan utama tidak boleh lebih dari 3 kali tebal plat. Atau tidak boleh lebih dari 45 cm. Jumlah tulangan bagi adalah 20% tulangan pokok. Ya, tulangan bagi ini atau juga tidak kurang dari 0,0014 kali luas bruto. Luas bruto plat, misalnya ini B, ini H, maka luas tulangan bagi AS bagi itu sebesar 0,0014 kalikan B kalikan H. Ya, luas tulangan bagi. Selanjutnya, nah ini detail penulangan plat satu arah. Ini sudah saya jelaskan tadi bagaimana posisi-posisi dan tulangan bagi dan tulangan susut. Nah, ini juga sudah. Nah, di sini ada daerah lapangan dan daerah tumpuan. Ini 1/4 L ini adalah daerah tumpuan namanya. Sedangkan yang setengah L ini adalah daerah lapangan. Nah, ini juga contoh penggambaran plat atau desain tulangan plat. Ya. Kalau segitiganya di atas berarti posisinya di bawah. Segitiganya 1 berarti dia. Nah, ini beda lagi di anotasinya. Kalau ini ada garis miring 1, berarti dia lapis pertama di bagian bawah. Nah, sedangkan ini garis miring 2, berarti dia lapis kedua di bagian bawah.
ya. Posisinya sama-sama di atas segitiganya di atas. Jadi kita selalu melihat gambar itu dari sini dan dari sini, melihat gambar, ya. Dari sini, dari arah vertikal dan dari arah kanan. Selalu melihat gambar begitu. Untuk menentukan posisi segitiga itu ada di atas apa ada di bawah, ya. Kalau ada di atas berarti tulangan itu posisinya di bawah bagian bawah, ya. Segitiganya satu, itu tadi yang yang notasi yang di awal. Kalau ini notasinya pakai garis miring satu berarti dia lapis pertama di bagian bawah. Nah, kalau dua berarti dia lapisan kedua di bagian bawah.